Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hantu iblis tanah tua. Teriakan seperti guntur bergema dengan kuat di akademi dalam. Gema bergema di sekitar, menggetarkan hati seseorang seperti itu. Sosok manusia tiba-tiba muncul dari seluruh akademi dalam tidak lama setelah teriakan lama ini terdengar. Segera, banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiao Yan berada. Orang pertama secara alami adalah penatua pertama Su Qian. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia mempelajari dari mana tangisan itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam, "Hantu setan tanah tua." Su Qian perlahan menunduk. Dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah teriakan lama itu dikirim dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi aura ganas yang segera berhenti di langit di atas akademi dalam. Mata Xiao yang perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 atau lebih sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada dua orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang ini adalah wajah yang tidak mungkin dikenal orang lain selain Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu kurus, dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang mereka. Sekilas, dia seperti tengkorak. Matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang, tampak seperti nyala api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Orang tua berambut darah ini berdiri tanpa penopang di udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati akademi dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiao Yan. Mata yang terakhir segera menyusut sedikit. Dou Qi yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tampaknya orang ini harus menjadi pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua, yang sangat ditakuti oleh penatua pertama Su Qian dan yang lainnya. Tekanan turun dari langit setelah sekelompok sosok manusia ini, dengan aura ganas yang merembes ke sekitarnya, muncul. Itu menutupi seluruh akademi dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mata mereka mengandung ketakutan. Su Qian sedikit mengernyit saat dia merasakan tekanan keheningan dari akademi dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berambut darah itu dan perlahan berkata, "Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tak terduga kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini." "Kamu adalah Su Qian, bukan?" Hantu setan tanah tua melirik Su Qian dengan samar dan berkata, "Tidak disangka kamu juga telah maju ke kelas Douzong. Ketika saya bertemu Anda saat itu, Anda hanyalah seorang penatua di puncak kelas Dou Huang. Anda harus jelas tentang alasan saya yang lama datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiao Yan itu. Dia membunuh 3 tetua agung lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di wilayah sudut hitam?" Ekspresi Su Qian sedikit merosot. Dia dengan dingin berteriak, "Hantu iblis tanah tua, ada penjelasan untuk Xiao Yan membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku yang dulu tidak peduli tentang semua ini.
Yang saya tahu adalah bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya. Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya. Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat mendengar ini. Dia berkata, hantu iblis tanah tua, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika kepala sekolah berada di Akademi Dalam? Kilatan sengit segera melintas di Old Ground Demon Ghost ketika dia mendengar nada ejekan Suqian. Dia berkata, Suqian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang dulu akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiao Yan, Akademi Batin Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan. Ekspresi dari banyak tetua Akademi Dalam berubah setelah kata-kata hantu iblis tanah tua terdengar. Kemarahan segera melonjak di wajah mereka. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar terlalu liar dan sombong. Hihi, memiliki ahli seperti itu mengingat nama saya benar-benar telah membuat saya yang kecil terkejut. Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok diperpanjang dari belakang Xiao Yan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Suqian. Akhirnya, dia berbicara sambil tertawa kepada hantu iblis tanah tua. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti setelah Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di langit. Kedua tatapan mereka menatap kelompok Old Ground Demon Ghost. Kamu adalah Xiao Yan. Tatapan gelap dan dingin hantu setan tanah tua perlahan beralih ke Xiao Yan. Saat dia memisahkan suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresap ke tempat itu meskipun saat itu siang hari. Hehe, Senior Demon Ground, dia adalah Xiao Yan. Fang Yan dan 2 lainnya mati oleh tangannya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva juga telah mendarat di tangannya. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Han Feng, yang berada di samping hantu iblis tanah tua, menyela dan tertawa. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan yang gelap dan padat. Senyuman buas di matanya sangat jelas. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat Xiao Yan mati. Hantu iblis tanah tua menganggukkan kepalanya sedikit. Orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap Xiao Yan, dan dia berkata dengan suara tenang, apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku yang dulu secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membawamu pergi? Hantu iblis tanah tua, ini Akademi Dalam, bukan lembah api iblismu. Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan. Aku yang dulu juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini. Jika kamu berani menyerang di Akademi Dalam ini, aku yang dulu akan memberitahumu bahwa Akademi Jiananku bukanlah lumpur lunak bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mata Suqian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah tangisan dari Suqian ini terdengar. Semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Ceka-ceka, kamu memang layak menjadi tetua pertama di Akademi Dalam. Betapa prestise yang besar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu iblis tanah tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku yang dulu tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di Akademi Dalam. Jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya.
Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Saya pikir motif Anda kemungkinan besar adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva, kan? Alasan Anda memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiao Yan tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam. Mata hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 tajam doukis yang berisi rasa dingin tiba-tiba melesat dari jarinya. Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Xiao Yan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas dan muncul. Aura agung meletus seperti gunung berapi. Douki warna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang 5 douki tajam sampai mereka tersebar. Namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 douki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Apalagi, doukinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Hah! Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar. Dia segera melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Xiao Yan dan perlahan berkata, "Tidak disangka kamu telah mencapai kelas Dozong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduga. Jangan bilang padaku bahwa sekarang ini sebenarnya mudah naik ke kelas Dozong. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun?" Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak memberikan wajah orang tua ini sedikit pun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata-kata jahat Xiao Yan ini. Kekejaman melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang elit Douzon. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Dozong. Poin ini selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya terluka. Senior Demon Ground tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan nafasmu padanya. Anda hanya harus menyerang. Setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. Kamu bisa menyerahkan Suqian padaku. Xiao Yan dan Douzong berpakaian putih harus bergantung pada senior Demon Ground. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya. Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik Xiao Yan yang tak ada habisnya, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius. Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua. Dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani penatua pertama Suqian yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua mengangguk. Niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua, banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati. Douki yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Sementara atmosfer langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik,
banyak siswa akademi dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiao Yan karena dia berani mengejek seorang elit dozong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.